Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Veronica Yosi, Robertus Damarsasi, dan Jonathan Edward akan memberikan informasi mengenai protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, khususnya di Room Division. Ini adalah daftar isi mengenai protokol kesehatan di hotel. Yang pertama ada penerapan protokol kesehatan yang diterapkan di kamar hotel. Lalu ada penerapan protokol kesehatan di restoran, coffee shop, dan banket. Dan yang terakhir ada penerapan protokol kesehatan di fasilitas hotel lainnya. Yuk kita langsung ke topik yang pertama. Berikut adalah beberapa hal yang harus hotel lakukan untuk menjaga kebersihan kamar tamu agar tetap higienis dan steril. Yang pertama, selalu membersihkan kamar tamu dengan cairan disinfektan atau cairan pembersih lain yang aman dan sesuai sehingga terhindar dari bakteri jahat. Lalu, melakukan pergantian sarung bantal, spray, dan selimut secara berkala. Yang kedua, menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau menyediakan hand sanitizer di dalam kamar maupun di dalam kamar mandi. Tidak lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan dan kerapihan kamar mandi agar terhindar dari bau yang tidak sedap serta kuman pembawa penyakit. Yang ketiga, AC atau pendingin ruangan harus berfungsi dengan baik. Penyaring yang berada di dalam pendingin ruangan harus selalu dibersihkan agar udara tetap bersih dan segar sehingga tamu dapat menikmati waktunya. Hotel juga wajib untuk membersihkan barang-barang publik seperti kunci kamar, pegangan pintu, stop kontak dan saklar, meja, kursi, dan barang-barang publik lainnya. Yang keempat, hotel disarankan untuk menggunakan tempat sampah yang mempunyai tutup sendiri agar terhindar dari serangga yang tidak diinginkan dan menyediakannya di dalam kamar maupun di luar kamar hotel. Jangan lupa untuk cuci tangan setelah membuang sampah ya. Yang kelima, hotel wajib untuk memasang peta lokasi jalur evakuasi dan titik kumpul di setiap sudut hotel sehingga tamu dapat melihat peta tersebut dan melakukan antisipasi ketika ada kejadian yang tidak terduga. Selanjutnya itu, setiap kamar tamu dibersihkan dan disanitasi oleh satu asosiat saja. Berikutnya, setiap asosiat diberikan peralatan dan perlengkapan kerja sendiri. Hal ini untuk mengurangi potensi penularan melalui alat kerja. Selanjutnya, memastikan melakukan pembersihan terhadap barang-barang yang digunakan tamu, seperti tempat tidur, bantal, dan handuk dibersihkan secara higienis. Selanjutnya, asosiat membersihkan kamar tamu satu persatu sampai tuntas. Jika sudah tuntas, dilarang kembali ke dalam kamar tamu untuk menghindari kontaminasi yang ada. Kemudian, asosiat mengingatkan tamu jika tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan sebagainya. Topik selanjutnya membahas mengenai beberapa protokol yang harus hotel lakukan untuk menjaga restoran, coffee shop, dan banket tetap aman dan siap untuk digunakan. Pertama, menu makanan dapat dilihat dan dipesan secara online melalui komputer atau handphone. Nantinya makanan akan disiapkan menggunakan tempat makan sekali pakai. Lalu, restoran menyediakan makanan dan minuman secara à la carte atau family style dan tidak menerapkan sistem prasmanan atau buffet. Kalau restoran ingin menyediakan sistem prasmanan, maka harus ada waiter atau waitress yang melayani pengambilan makanan yang dibatasi oleh sebuah partisi untuk menghindari adanya percikan. Tempat duduk di restoran, coffee shop, maupun di banket diatur jarak antar tamu minimal 1 meter atau membuat rekayasa teknis seperti pemasangan partisi di atas meja. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer di dalam restoran, coffee shop, dan juga banket. Selalu menjaga agar kamar mandi tetap kering dan bersih. Seluruh area restoran, coffee shop, maupun banket selalu dibersihkan dengan disinfektan atau cairan pembersih lain yang aman dan sesuai secara teratur.
Meletakkan alat pemadam kebakaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan petunjuk cara menggunakannya. Selanjutnya, asosiat menyarankan tamu untuk melakukan pembayaran secara non-tunai, seperti menggunakan debit card atau credit card, dan sebagainya. Kemudian, asosiat membersihkan semua alat yang digunakan dalam proses pembayaran dengan disinfektan atau cairan pembersih lainnya, yang aman dan sesuai, segera setelah transaksi dilakukan. Kemudian, melakukan pelayanan dan penyajian makanan dengan tetap menjaga jarak dengan tamu, minimal 1 meter. Selanjutnya, kita akan membahas hal yang harus dilakukan hotel untuk fasilitas-fasilitasnya. Yang pertama, informasi panduan penggunaan fasilitas ditempel di pintu masuk setiap fasilitas hotel atau tersedia di sistem reservasi daring. Yang kedua, untuk fasilitas fitness center, sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering, dan disarankan menggunakan air purifier. Nah, yang selanjutnya mengatur posisi berdiri dalam lift dengan menggunakan tanda khusus di lantai. Tanda dibuat agar tamu tidak saling menghadap satu sama lain. Nah, selanjutnya jarak antar alat di fitness center minimal 2 meter. Apabila tidak memungkinkan, dapat melakukan rekayasa teknis seperti masang sekat pembatas untuk alat-alat kardio. Berikutnya itu menyarankan tamu untuk melakukan reservasi fasilitas hotel dan area publik lain secara daring untuk mengurangi tatap muka antar tamu dengan associates. Yang selanjutnya itu membantu melakukan pengaturan posisi duduk serta posisi antrian di fasilitas hotel dan area publik lainnya untuk menghindari terbentuknya kerumunan. Dan yang terakhir, melakukan treatment air kolam renang setiap hari dengan klorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm agar pH air tetap berada di angka 7,2-8. Nah, itu tadi informasi-informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat berguna dan menambah wawasan kalian ya. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Dadah!